lagi ke acara podcast FH UNER on Elo. Hari ini kita kedatangan tamu super spesial dari angkatan 2025 nih. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ryan Azikra, saya dari angkatan 2025 FH UNER. Ya, baik. Jadi panggilannya Raihan ya? Iya, Ryan. Oke. Aku dengar kalau kamu habis memenangkan suatu kompetisi nih ya. Iya. Boleh ceritakan sedikit mungkin tentang kayak kompetisi atau pencapaiannya gitu? Oke, jadi kompetisi terdekat yang barusan saya capai ini itu IPTEX 2025. Jadi itu kayak pameran inovasi dari negara-negara mayoritas dari Asia tentang inovasi yang kita berikan untuk dipamerkan. Nah, Oke. di situ itu nggak cuma tentang inovasi aja. Jadi ada beberapa produk yang emang udah jadi dan emang cari fundingan untuk cari investor dari sana gitu. Oke. Berarti keren banget ya perlombaannya. Jadi ini diselenggarakan di Bangkok. Di Bangkok, iya. Oke. Berarti tadi aku dengar juga ada kayak launching program kayak membuat sesuatu gitu. Ya, Nah, itu yang diperlombakan tentang apa? Kira-kira kayak mungkin buat platform atau apa? Untuk kelasnya itu banyak. Jadi ada yang kelas kesehatan, ada yang kelas makanan, teknologi, inovasi, IoT. Nah, untuk inovasi yang saya bikin ini itu di bidang IoT. Di bidang IoT ini? Iya, di bidang platform IoT gitu. Kalau di bidang IoT itu berarti lebih membahas tentang isu apa gitu? Jadi kita kan kolaborasi sama fakultas lain dari UNER ya. Oke. Ada fakultas farmasi sama fakultas FEB. Sama FEB. Okay. Nah, masalah pertamanya itu yang kemarin kita lihat itu, jadi dari farmasi ini diekspor impor bahan mentah herbal. Jadi kalau anak farmasi bilangnya itu Indonesia ini sebenarnya potensial banget untuk ekspor bahan-bahan mentah herbal kayak jahe, kunyit, lengkuas. Tapi kenapa kok nggak bisa maju pasarnya? Karena di pasar tradisional sekarang itu masih banyak masalah-masalah yang timbul. Karena kayak harganya itu nggak bisa bersaing karena petani ini selain mereka yang nanam, mereka itu harus jual dulu ke tengkulak. Benar. Dan mereka nggak bisa ekspor barangnya mereka sendiri. Nah, jadinya kita kolaborasi nih sama FEB juga yang ngerti ekspor impor. Yang ngerti tentang ekspor impor. Iya. Dan kita tambahkan sama yang sekarang lagi naik di tahun 2023 atau sebelumnya, yaitu tentang blockchain. Blockchain, nah Ya. itu pasti isu yang menarik banget ya, blockchain. Kalau boleh tahu kenapa tiba-tiba ngangkat tentang isu blockchain gitu? Itu kan maksudnya sebagai anak hukum nih, kita kan. Sebagai anak hukum untuk tahu isu tentang blockchain itu mungkin merupakan isu yang kurang jarang kita dengar lah ya gitu. Mungkin ada alasan menarik gitu, kenapa mengangkat isu tentang blockchain tersebut? Jadi blockchain itu sebenarnya kayak internet dulu. Jadi sebelum kita ada internet, kalau nggak salah Indonesia itu baru mulai masuk internet tahun 2011 ke atas kalau nggak salah. Iya. Nah, orang dulu kan sama. Nggak ada yang percaya kalau kita bisa nih belanja tanpa harus pergi ke toko. Nah, iya. Mungkin orang ya masih kayak nggak awam lah ya. Awam, orang-orang mungkin waktu itu masih kayak nggak mungkin kita kalau mau belanja ya harus datang ke tokonya beli sendiri. Nah, tapi setelah adanya internet itu kita bisa belanja cuma dari HP, nggak harus ke tokonya, dan itu bisa jalan. Dan semua sistem yang ada di dunia sekarang ini banyak menggunakan internet. Nah, blockchain ini sebenarnya itu upgrade-nya aja dari internet itu sendiri. Jadi kalau di internet yang sekarang itu kita sebutnya, kalau bahasa teknisnya itu Web 2. Web 2 itu kayak Google, Instagram, Facebook, Google, YouTube. Web 2 itu kita bisa interaksi. Jadi bisa upload video, bisa ada komentar, ada likes, ada engagement. Mirip-mirip Instagram mungkin ya, Iya. atau Facebook gitu. Semua yang kita pakai sekarang itu ada di Web 2. Oh gitu. Nah, Web 2 ini kurangnya adalah di bidang transparansi sama penyimpanan data. Kayak misal Web 2 itu di Google ya. Nah, berarti kan semua akun kita, semua nomor telepon kita, data diri kita itu disimpan sama pihak Google. Benar. Jadi masalahnya adalah di situ kita kurang transparansi nih. Ini apa, data diri saya buat apa? Karena kadang kita itu kalau misal searching di internet, misal cari kacamata renang,
Tiba-tiba semua iklan di Instagramnya muncul semua. Kayak algoritma gitu Algoritmanya muncul semua. Nah itu kan berarti kan pertanyaan kita, ini sebenarnya data kita aman nggak sih? Iya, kurang transparansi dan lain-lain, dan takutnya datanya disalahgunakan. Nah itu yang nyambung ke topik masalah herbal tadi. Jadi kan itu gimana nyambungnya gitu? Kalau misalnya aku masih aku lihat-lihat tuh kayak masih agak blockchain dan masih agak jauh ya. Herbal itu kayak jadi kepikiran gitu aku. Karena ekspor impor tadi itu masih berprogram di Web 2, ada indikasi itu kesusahan dalam melacak keaslian barang. Jadi kalau kata anak farmasi itu jahe itu nggak jenisnya ada banyak. Jahe itu ada kayak jahe yang mengandung sekian jenis ini, dan ketika ada buyer mau beli itu sering dicampur. Salah gitu ya, salah pilih mungkin ya. Bukan salah pilih, jadi kayak campurannya itu nggak pas. Jadi misal ada buyer butuhnya itu jahe dengan kualifikasi seperti ini. Nah tapi karena nggak bisa dilacak dan kurang transparansi itu tadi, akhirnya dicampur sama jahe-jahe yang jenisnya lain. Kan sama-sama jahe. Iya, jadi kayak agak nipu gitu ya. Sebenarnya bukan bisa dibilang kayak gitu, tapi maksudnya untuk mempermudahkan aja sebenarnya. Iya, sebenarnya karena dia kan bulk kan, belinya kan banyak banget tontonan, jadinya itu kesamarkan gitu. Cuman itu kan akhirnya menjadi citranya kurang baik. Kalau beli di sini tuh banyak nggak pasnya nih sama kualifikasi yang kita mau. Nah, ke blockchain itu tadi dia kan upgrade dari Web 2. Makanya kita juga bisa sebut blockchain itu Web 3 sebenarnya. Jadi dia itu sama seperti data center. Cuman di sini kita itu tidak memegang kendali utuh atas data yang dipegang. Jadi kalau misal mbaknya itu mau interaksi di Instagram nih, pasti kan perlu akun. Benar. Nomor telepon, Gmail, verifikasi. Satu akun, satu Gmail, satu nomor kan, nggak bisa bikin banyak. Dan akun-akun itu dipegang sama servernya mereka nih. Nah kalau di Web3 sebenarnya itu dipecah. Jadi untuk penyemanan data ini tadi itu tidak disatukan di satu pemegang kendali. Jadi semua orang itu bisa memegang data diri mereka masing-masing. Kayak lebih safe juga ya. Iya, jadi datanya disimpan sendiri-sendiri, terus tidak membutuhkan pihak ketiga sebagai penjalan namanya bahasanya itu penjalan servernya lah gitu. Itu isu yang menarik sih. Untuk kamu sendiri kan sebagai anak fakultas hukum, untuk sampai di isu tersebut tuh emang kamu punya hobi tersendiri atau kayak emang di waktu luang tuh mungkin kayak ada sesuatu yang kamu biasa lakukan dan akhirnya kamu kamu punya ketarikan di bidang itu gitu. Ya jadi sebelum saya kuliah di FH UNER itu emang saya tuh udah sering belajar tentang Web3 sama blockchain ini tadi. Jadi saya tahu dari internet gitu kan, lewat. Saya dulu kira juga ini tuh cuma ini omongan doang gitu. Ini nggak ada nilainya, nggak ada value-nya. Nah, terus setelah saya pelajari sendiri, ternyata ada. Dan saya baca peluang di situ itu, kalau dulu mungkin samanya kayak gini. Mungkin dulu orang nggak percaya sama Facebook. Ngapain kita jual beli di Facebook? Ngapain kita berteman di Facebook? Ngapain ada orang bicara di depan kamera itu kayak orang gila, kayak orang aneh. Ini ngapain orang ngomong di kamera sendiri? Padahal sekarang itu banyak influencer. Banyak orang yang kerjaannya emang di bidang media. Nah, di situ saya baca peluang. Kalau ini emang next eranya of internet, berarti saya masih early nih di sini. Saya masih awal banget untuk ngadopsi ini. Sebelum ini jadi booming kayak internet sekarang gitu. Makanya saya belajarin dulu, terus saya masuk UNER. Nah, di situ baru teman-teman saya ngajak lomba itu tadi karena mereka tahu kalau saya itu ada di bidang blockchain ini tadi, mereka ngajak. Akhirnya kita kolaborasi di situ. Kita sangkut pautin kayak, oke, gimana nih transaksinya kalau misal dari Web 2 dipindah ke Web 3 gitu. Iya. Keren banget. Tadi aku juga dengar ada yang dari farmasi, ada dari FEB. Berarti itu semua teman-teman dari SMA gitu mungkin, atau emang kayak sama-sama punya ketertarikan yang sama terus akhirnya bertemu atau gimana tuh? Ada ceritanya mungkin? Satu itu teman SMA. Oh, teman SMA. Ya, satu itu emang teman SMA. Dia punya teman farmasi juga, jadi 2 orang farmasi. Nah, temennya dia yang farmasi ini itu kenal anak FEB. Karena dari KSE UNER. KSE. Nah, dari mahasiswa KSE UNER akhirnya kita kumpul ketemu, akhirnya kita bikin proyek ini tadi. Gitu. Kalau boleh tahu tadi kan ada singgung KSE itu apa ya kalau boleh tahu?
KS itu setahu saya dari teman saya itu beasiswa dari UNER. Oh, beasiswa dari Ya, UNER beasiswa juga. dari UNER. Oke, menarik banget sih. Untuk akhirnya jadi tim itu ada berapa orang dalam timnya gitu? Kalau official timnya itu 7 Tujuh harusnya. orang. 7 Berarti orang. 7 orang membuat platform ini ya Hmm. untuk akhirnya dilombakan gitu. Kira-kira berapa bulan atau mungkin berapa minggu, berapa hari akhirnya bisa sampai ke Bangkok untuk mendapatkan gold medal tersebut? Kira-kira udah persiapan berapa lama? Kalau berapa lama itu sebenarnya dulu sebelum ke Bangkok kita pernah ke Malaysia dulu. Oh, kau pernah ke Malaysia Nah, dulu? yang Malaysia itu sama, cuman banyak penyelenggara. Oke. Itu di tahun 2025 awal. 2025 awal. Bulan Mei. Oh, tapi berarti kalau gitu belum jadi mahasiswa ya? Waktu itu belum. Mm-mm. Jadi waktu itu belum. Kita berangkat dulu ke Malaysia. Tapi tim yang ikut lomba itu sudah tim yang sama seperti yang Sama. Oh, Nambah 2 orang aja. oh gitu. Nambah 2 orang anak buat coding Iya, aplikasinya benar. aja. Ya. Untuk yang coding itu dari anak-anak UNER juga berarti ya? Kalau coding ini dari anak luar UNER. Oh, anak luar UNER. Nah, jadi emang Keren mixnya tuh banget. mix banget. Jujur keren banget. Jadi ada mahasiswa dari universitas lain nih berarti? Ada. Wah. Dua universitas, berarti harusnya ada 3 universitas. Oh, ada 3 universitas yang ikut andil, keren banget sih. Itu jujur mungkin jarang dikupas ya, soalnya mahasiswa Fakultas Hukum kan biasanya ikutnya lomba-lomba kayak yang di bidang hukum kan. Jadi untuk akhirnya kamu nyoba lomba di IPITEX itu tema yang menarik untuk digali juga. Untuk tahu, jadi berarti setelah dari Malaysia, kamu akhirnya masuk ke UNER. Ya, masuk Terus UNER. kamu dari awal masuk itu udah preparation berarti untuk lomba di Bangkok lagi atau kayak Itu belum. Oh, belum. Jadi masuk dulu. Masuk dulu. Terus habis itu apa ya? Berapa bulan saya itu UNER? Kalau nggak salah 1 bulan, baru 1 bulan. 1 bulan. Habis ospek itu teman saya ngajak, ayo ada lagi lomba di Thailand gitu. Itu keren banget sih, maksudnya kayak tahu lomba-lomba internasional kayak gitu itu pasti ada platform tertentu atau mungkin Ada. kenal dari orang atau gimana? Jadi ada Instagramnya, bisa teman-teman follow, itu namanya Innova. Innova. Jadi Innova itu kayak perwakilan panitia dari Indonesia untuk memberangkatkan anak-anak yang dari Indonesia ini ke luar. Jadi Innova ini yang bekerja sama vendor yang dari pihak luar negeri gitu. Keren banget sih. Berarti setelah 1 bulan diajak lomba, habis itu ada gap berapa bulan gitu, akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Bangkok untuk mengikuti lomba tersebut. Berarti itu kira-kira preparationnya berapa bulan? 5. Biasanya kalau dari mereka itu open registrasinya itu sekitar 2-3 bulan sebelum. Oh, 2-3 bulan sebelum. Tapi berarti platformnya sudah ada sebelum bulan-bulan itu kan? Atau sudah itu ada platform tapi yang belum diinovasikan lagi gitu? Ya, jadi waktu yang di Malaya itu masih belum terlalu jelas jujurnya. Gitu. Jadi masih sangat abstrak banget waktu itu. Iya, namanya juga pertama kali mungkin ya. Legalitasnya juga nggak jelas. Legalitasnya nggak jelas. Terus kita kan waktu itu mikirnya kayak, yuslah kita ajar kanan aja gitu. Ajar kanan aja. Mungkin ada pengalaman juga kan, akhirnya belajar dari situ juga gitu. Dari situ kita eval, karena kebetulan saya masuk eval juga. Akhirnya saya benerin lagi di sisi legalitas. Nah, oke. Menarik banget nih. Berarti kayak kalau misalnya anak Fakultas Hukum ikut andil dalam legalitas itu, kira-kira action apa yang kamu perbuat di situ? Jadi kita itu evaluasi dari juri yang sebelumnya. Jadi kita berarti dapat evaluasi juga dari juri? Oh enggak, jadi kan penilaian. Nah, setelah lomba kan kita eval nih. Apa pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak bisa jawab waktu itu. Iya, benar. Dan susah kita jawab. Nah, akhirnya kita kepikiran, oh iya, masalah legal sebenarnya. Iya. Jadi kayak, ini kan kita ini berarti agak menggeser sistem yang lama. Yang sistem lama ini sudah jelas, secara hukumnya sudah jelas, sudah diatur di peraturan ini, ada kontrak-kontraknya. Nah, itulah kita berusaha untuk mengikuti. Jadi bukan untuk menggeser, tapi gimana kita itu bisa mulai pelan-pelan ngadopsi dari yang lama itu tadi menjadi yang baru. Oh gitu. Berarti kamu kayak ngatur tentang legalitas itu kayak gimana, coba mungkin lebih digambarkan lebih jelas lagi, soalnya kalau misalnya aku dengar tadi itu kayak dari yang awal terus yang baru itu nggak gampang lah pastinya ya untuk dalam masalah legalitasnya gitu. Kira-kira jelaskan?
Jadi full saya itu emang cari sumbernya dari hukum online ya. Oh ya, nggak apa-apa. Saya masih semester Hukum 1. online itu pasti benar semester 1 masih PHI PIH nih. Banyak PH PHI gitu. PIH udah disuruh legalitas gitu. Saya berangkatnya cuma dari ilmu PHI PIH. Benar. Saya kait-kaitkan dari hukum online juga keren gimana. banget loh, maksudnya kayak semester 1 masih belajar PHI PIH, tapi udah berani untuk take action untuk legalitas itu kayak keren banget pastinya. Itu udah preparation belajar gimana, aja atau Mbak itu, mungkin Mbak. juga selain hukum online mungkin ada tanya-tanya ke teman atau ke dosen mungkin. Waktu itu teman saya yang farmasi tuh bilang, coba cari dosen pembimbing dari Eva. Cuman karena waktu itu memang saya masih baru banget, iya, belum nggak tahu apa-apa, ya masih baru banget di sini, jadinya saya masih belum tahu harus kemana waktu itu. Jadinya ya sudah wis, next aja kalau misalnya kita lomba lagi, aku cari. Kalau misalnya habis ini. Itu setelah yang di Malaysia atau? Selain Thailand. Jadi setelah Thailand ini, insya Allah mau ikut lagi. Nah itu baru kayaknya aku cari dosen pendamping ya. Pendampingnya. Good luck berarti kalau kayak gitu. Ya. Setelah itu juga katanya ini kan international kan competitionnya. Berarti ada dari negara-negara lain dong. Iya. Kira-kira kayak mungkin negara-negara lain itu membawa berapa universitas, kayaknya tahu mungkin atau kayak gitu. Terus ada mungkin peristiwa-peristiwa yang kayak international exposure gitu yang kamu dapatkan selama perlombaan itu? Ada sih. Jadi kayak kalau dari luar itu mereka nggak mesti universitas. Jadi ada yang dari sekolah atau dari institusi langsung. Oh, ada dari sekolah, berarti sekolah kayak SMA mungkin? Ya, kalau misal kayak tuan rumahnya Thailand nih. Nah, dari SMA yang di Thailand itu juga ke sana juga gitu. Kalau dari negara lain itu yang tak perhatikan, saya nggak tahu misalnya mereka itu univ atau institusi. Karena emang beberapa itu datangnya perseorangan. Oh, gitu. Jadi, berarti boleh perseorangan juga? Boleh perseorangan juga. Perseorangan juga, tapi tetap membuat hal yang sama kayak platform tadi itu? Atau kayak beda-beda? Beda-beda. Oh, karena tadi ada tema yang berbeda-beda juga ya? Yang paling keren itu saya, kebetulan depan saya pas itu orang, kalau nggak salah itu orang Timur Tengah. Timur Tengah? Dia itu bikin lapisan pesawat jet. Lapisan pesawat jet? Iya, jadi itu udah next level banget itu. Iya, itu universitas atau SMA bahkan atau wah, saya lupa. Kayaknya perseorangan dia. Perseorangan? Dia kan cari investor di situ. Karena emang saya tanya, dia bikin apa gitu, lapisan pesawat jet. Emang kamu udah jual apa belum? Belum dijual, pasti baru pretest gitu. Ya emang kalau emang negara Timur Tengah kayaknya emang udah. Iya, mungkin udah kayak banyak explore di bagian itu ya, dari mungkin SMA atau kuliahnya juga. Oh, berarti mostly itu tentang engineering juga ya sebenarnya? Ada yang engineering, ya. Ada yang engineering. Berarti setelah kayak dari banyak universitas kayak gitu, kayak ada dari Timur Tengah, terus ada dari SMA, itu kira-kira kamu kayak dapat banyak kenalan pastinya, atau kayak kamu ngeliat anak-anak universitas lain di Indonesia, atau mungkin cuma UNA doang, atau banyak dari universitas di Indonesia? Kemarin seingat saya itu ada Trisakti. Oh, oke. Ya saya cuma ingatnya Trisakti. Trisakti ya. Trisakti ya. Oh, berarti kayak banyak banget ya. Nggak sempat keliling ke semua booth-nya juga soalnya. Karena booth-nya emang luas banget. Kan banyak. Tempatnya kan luas, booth-nya banyak. Jadi saya waktu itu prioritasnya itu emang yang ke luar negeri. Oh, yang dari luar. Ya saya tanya-tanya mereka bikin apa gitu. Benar. Terus tuker-tukeran kartu kayak datang ke buku gitu. Kalau tertarik gitu ya. Berarti kalian juga menjalin komunikasi, bergaul juga kan pasti di sana. Oh, itu perlombaannya kira-kira berapa hari ya? Seminggu. Kalau misalnya seminggu. Senin sampai Jumat. Itu perlombaannya berarti kalian itu di booth jurinya datang kalian ya? Iya. Jurinya tuh ada berapa sih? Boleh ceritain mungkin? Yang di Malaysia itu jurinya cuma 2. Itu juga booth juga? Itu sistemnya juga booth nanti bisa. Oh iya, sama. Itu booth juga didatengin. Jadi kayak jurinya itu emang sudah diklasifikasikan sesuai dengan tema yang kita pilih. Nah, jurinya ini pasti akan tanya gitu, tolong dideskripsikan temuan kalian itu apa, dari masalah apa, terus solusi kalian itu apa, terus tahap implementasi kalian itu sampai mana. Jadi emang ada beberapa yang udah emang jadi, ada yang sudah sampai jadi, ada yang bahkan udah ngurus hak paten. Hak paten, ya. Itu menarik banget. Jadi dari juri-juri ini tuh nilainya dari seberapa jauh produk kita ini bisa
menyelesaikan masalah yang sudah ada. Oh, Dan berarti kayak ada soal-soal juga gitu kayak. bukan soal, jadi langsung di boot, Oh, langsung gitu. pertanyaan. Langsung Jadi kita nanya nggak gitu. tahu mereka mau Oh, tanya iya apa. sih. Kita langsung jelasin. Ya udah, terserah mereka tanya apa, kita harus bisa jawab gitu. Dan karena untungnya kita ini emang lintas jurusan juga, Iya, benar. alhamdulillahnya itu kita bisa jawab semua. Iya. Karena saya dengar dari teman saya yang di univ lain itu bilangnya kelompok itu susah mas, apa jawabnya? Gimana? Karena mereka satu jurusan, Oh, jurusan gitu. satu prodi. Berarti makin kalau misalnya satu jurusan malah makin susah ya, karena knowledge yang ada itu malah sama Iya. gitu, satu rumpun. Malah kalau misalnya kayak tim kalian nih Diverse. lebih banyak kayak Banyak. lebih banyak ilmu yang ada gitu. Jadi misal jurunya tanya tentang legalitas, ya saya yang jawab. Benar. Dia tanya tentang ekspor, teman saya FEB yang Ya, jawab. FEB. Dia tanya tentang masalah yang ada, teman saya farmasi yang jawab. Gitu. Tanya aplikasi, teman saya yang coding yang jawab. Yang gitu. coding. Oh, coding itu yang dari beda universitas itu. Iya. Oh, keren sih. Berarti teamwork banget ya. Saling melengkapi lah semuanya. Makanya. Berarti kayak udah lumayan akrab juga pastinya di satu tim gitu. Oke. Berarti untuk lombanya sendiri itu kan 1 minggu. 1 minggu itu fully di booth atau mungkin ada beberapa di tempat lain atau full. gimana? Full. Kita full di situ. Jadi selain nunggu juri datang itu kita narik orang. Kan buat ke booth kalian gitu. Iya. Jadi kan kita nggak tahu nih ada investor apa nggak. Karena di Malaysia itu sempet kita didatangin sama orang, kalau nggak salah dia orang India. Dia datang, terus dia nawarin kerjasama pada waktu itu, dan dia ngasih kartu. Dan waktu itu kan kayak seneng aja gitu, seneng mau diterusin, tapi anak-anaknya masih sibuk kuliah gitu loh. Kita nggak bisa all in langsung di sini semua, kita emang harus pelan-pelan. Waktu itu aja aplikasinya belum jadi, yang waktu di Malaysia itu. Ya? Akhirnya yuslah kita kembangin lagi. Nah ketika di Thailand kita juga mau cari sebenarnya yang sama, bisa kerja sama kita. Kalau nggak salah kita itu ketemu sama orang Pertamina yang dia itu dulunya pernah mining. Itu miner di Web3 dulu tahun 2019-an. Dia tanya tentang proyek kita gitu. Kasih kartu nama juga. Ya apa ya, sebenarnya mau kerja sama. Cuman karena kita ya masih sibuk kuliah masing-masing. Masih kuliah akhirnya kita nggak bisa nih kalau misal all in banget. Kalau buat side project bisa, kita kembangin pelan-pelan. Dan kita harus gantian nih. Gantian ngurusinnya, ya. Ngurusinnya gitu. Oh, berarti nanti di masa depan ada rencana untuk lebih berkembang lebih ada nanti untuk naik investor juga. Ini sampai jadi ya. Ini sampai beneran sampai jadi, sampai dipakai beneran. Itu rencana kedepannya, makanya insya Allah besok ini ada yang kalau nggak salah itu whole prize nama lombanya. Kita barusan submission kemarin. International juga. Kalau saya baca dari webnya itu saya lupa nama tempatnya itu apa. Silicon Valley. Di Silicon Valley. Cuman kita nggak tahu lulus apa enggak. Kan baru masih tahap seleksi. Jadi kita ke UGM dulu. Kalau misal kita lulus. Oh, berarti ada national round juga berarti. Iya, kita ke UGM dulu. Kalau lulus lagi baru kita berangkat ke sana. Dan emang tujuannya bukan cari medali lagi. Kita maunya cari investor. Udah mau mengembangkan platformnya itu ya. Udah kira-kira dari 0 sampai 100 nih. Kira-kira platform tersebut udah PD sampai berapa gitu? Udah berapa persen gitu? Kalau PD-nya? Ya sudah 50%. Udah 50% ya. 50%-nya lagi ini tinggal dijadikan aplikasinya, tinggal di-deploy. Berarti untuk menjadikan itu aplikasi kudu butuh lebih investor atau lebih banyak waktu atau emang gimana? Emang sebenarnya kalau dalam bikin project kayak gini itu kendala paling awal itu funding. Itu pasti ya. Karena emang kita itu harus banyak bayar langganan kayak hosting, mau deploy itu kan semua bayar semua. Jadi kita kadang kalau misalnya emang terpaksa banget, ya uslah talangin dulu. Gitu kita ambil yang murah-murah dulu, yang penting jadi prototype, bisa dipresentasikan, bisa narik investor dulu, baru kita kembangin lagi gitu. Udah 50% ya. Berarti kan masih ada halfway gitu ya buat untuk sampai 100%. Masih jauh perjalanan. Oh, masih jauh. Tapi udah ada pemikiran, udah ada rencana dong pastinya. Jadi kayak kalau goalnya masih jauh banget. Insya Allah goalnya jadi kayak Tokopedia gitu loh. Oh gitu. Good luck sih. Beneran dipakai beneran. Jadi bukan kayak project lomba terus selesai, enggak. Akhirnya dijalankan sampai kita membantu membuka 19 juta lapangan pekerjaan.
Aduh, ngomongin lapangan pekerjaan nih. Ya, Mungkin bisa share, mungkin ada Instagramnya atau YouTube, mungkin bisa ada. di-share ke Masih Instagram. lowmates. Bisa di-follow ya di Instagram herblogs.id. Iya, Ya, gitu ya. Good luck ya buat next competitionnya juga ya, berarti di Silicon Valley ya. ya. Mm-mm. Ya kalau keterima. Kalau keterima Iya. ya. Kalau enggak ya kita cari lagi, ajar terus. Iya, benar. Berarti kompetisi-kompetisi kayak gitu itu ada terus berapa bulan atau gimana? Eh, Kalau yang dari Innova itu setiap tahun ada. Dan itu beda-beda negaranya. Kalau yang Hood Prize ini itu 2 tahun sekali. Jadi Oh, nggak semua itu ada yang tahunan, ada yang by periode gitu. Berarti nggak nentu gitu ya, kadang ada Nggak tahun nentu. ini, kadang nggak ada tahun depan Ya, gitu-gitu. itu tergantung dari Menarik penyelenggaranya sih. Iya, dan tergantung dari ya. negara yang bikin gitu. Benar-benar. Oke, di masa-masa kalian membuat platform tersebut sampai sekarang kan masih di on proses juga itu. Ya. Kira-kira ada kesulitan nggak gitu? Mungkin ada konflik or something, mungkin yang akhirnya tapi membuat kalian berkembang lebih jauh lagi gitu. Gimana mungkin ada? Konflik paling utama itu karena kita di negara orang, kita nggak tahu di sana ada apa. Bener gitu. sih. Pasti kayak kaget, culture shock juga kan, pasti Yeah. karena negara orang juga takut gitu. Jadi kita konfliknya itu banyak di waktu sih sebenarnya. Jadi kan mereka kan kalau orang luar kan emang kadang kalau misal jam segini ya kadang jam segini. Itu benar. Itu culture shock. Kalau di Indonesia OTW tapi masih di rumah. Masih belum ngapa-ngapain. Ya itu kayak culture shock itu kita gopoh terus kayak ternyata poster ini nggak sesuai sama standarnya. Kita kepilih di Indo, ternyata sampai sana itu loh kok posternya beda ukuran gitu. Beda ukuran akhirnya teman saya nyari di luar negeri. Iya, kena mahal akhirnya. Iya, mahal banget pasti kalau dikursin ya, maksudnya pasti mahal banget gitu. Kita di Indo kena berapa, di sana udah berapa kali lipatnya gitu. Ya terpaksa akhirnya kita urunan lagi. Ya nggak apa-apa urunan aja gitu. Daripada salah gitu. Ya. Buat kayak funding gitu kalian berarti cari sponsor juga atau ada dana pribadi atau gimana gitu? Untuk lomba ini dana pribadi semua. Dana pribadi semua. Iya. Jadi kalau funding mungkin ikut pengajuan fakultas aja gitu untuk sponsornya untuk saat ini gitu. Masih pengajuan sponsor sekarang atau kayak itu masih cari investor. Masih cari investor. Cari investor yang buat dana itu tuh. Berarti kalau kalian udah ada kayak gitu kayak misinformasi gitu-gitu, nextnya kalian nyikapinya kayak gimana gitu? Karena dari pengalaman dua negara tadi itu ya kita lebih disiplin lagi. Disiplin ya. Terus lebih lebih berusaha on time. Benar. Kayak kemarin itu kita jalan kaki dari hotel ke venue. Oh gitu. Karena emang dekat atau? Kebetulan karena dekat sama kita hemat budget. Oh. Karena kalau pakai Grab itu kita hitung itu, wah ini nggak bisa, ini mahal. Kalau di Bangkok itu kan ada yang becak itu. Lebih mahal, lebih mahal. Ya? Tuk-tuk jauh lebih mahal. Gitu. Itu kalau kata mereka itu tipuan turis sebenarnya. Oh iya sih, sebenarnya iya. Kita research dulu, tanya temen yang udah pernah ke sana atau ada yang belum. Jadi better jalan, setelah conclusionnya better jalan. Better jalan, jalan 30 menit. 30 menit jalan. Sehari itu kalau pakai smartwatch kelihatan 20.000. 20.000 aku. Ini langkahnya. Itu dari hotel ke venue, di venue keliling-keliling. Nggak buru-buru ya, jadi kayak jalan santai gitu atau? Dewan buru-buru mbak. Dewan buru-buru kan? Dewan buru-buru. Hari pertama ya. Gopo, belum pasang poster, belum apa. Akhirnya kita gopo, akhirnya agak jalan cepet gitu. Jalan cepet. Itu kalian berarti bawa peralatan kalian langsung pas jalan gitu atau? Iya sambil jalan. Jadi kita ambil bawa jahe, kunyit, lengkuas, kayu manis. 30 menit bawa barang-barang. Beberapa dibagi sama anak. Oh, iya. Jadi ada yang bawa bawa jahenya siapa gitu. Keren. Oke. Kalau berarti selama kompetisi ini banyak banget ya benefit yang kamu dapetin. Tentunya kamu nggak kapok kan ya, pasti akhirnya mau lagi sampai kamu akhirnya dapet tujuan yang kamu inginkan, yaitu untuk jadi akhirnya aplikasi ya. Iya, mau beneran jadikan karena selain hobi, karena kebetulan passion juga, senang gitu menjalaninya gitu. Boleh banget sih. Kira-kira kamu mungkin ada tips and trick gitu, gimana caranya, mungkin ada beberapa lawmates yang punya kesenangan kayak kamu tapi mungkin bingung gitu gimana cara eksplornya dari awal.
eh, kalau mau explore dari awal sebenarnya dari temen dulu. Oh, dari teman dulu. Biasanya kan kalau temennya dulu yang ngajak, ya kita kan pasti akan ikut. Dan teman kan akan ngajak kalau kita emang punya value di situ. Iya. Gitu. Ya wis, cari temen dulu atau enggak coba cari di sosial media. Sosial media itu banyak, sebenarnya banyak banget lomba-lomba internasional. Salah satunya itu di Innova itu tadi, mungkin bisa teman-teman Laumes bisa Iya, cari-cari di benar. Innova itu tadi. Itu banyak, jadi nggak hanya di Malaysia, Nggak Thailand. cuman Malaysia, Thailand, mungkin sampai Tahun di ini tuh Amerika, masih ada Jepang, Oh, Taiwan, Korea Selatan, Cina juga ada, Kanada juga ada. Jadi kayak beda penyelenggara, tapi kita diperankan sama satu perwakilan dari Indonesia gitu. Jadi kita seleksi dulu di Indonesia. Kalau kita habis lolos seleksi dari Innova ini tadi, baru kita dapet letter of acceptance Oh iya, yang benar. undangan itu tadi, baru kita bisa berangkat gitu. Oke, berarti Jadi nggak semua bisa iya berangkat benar, waktu itu. berarti nggak sekedar yang kayak ngeluarin duit dong, pasti Nggak. harusnya udah dari national round gitu, berarti langsung ke international dulu, round. iya. Oh, itu pasti ngambil waktu banget ya, maksudnya kayak untuk dari national round sampai international round itu pasti persiapannya juga lama juga. Persiapannya iya sih. Persiapannya Nunggu ininya lama. Terus habis itu akhirnya ke international round itu pasti ngambil waktu lama banget ya sebenarnya. Tapi itu worth it karena akhirnya dapat gold medal ya. Boleh Alhamdulillah, ceritain ya. mungkin gimana perasaannya dapat gold medal, atau mungkin udah biasa kali, mungkin karena udah keseringan ikut lomba atau gimana? Jujur nggak expect, karena kalau saya keliling di booth-booth lain, banyak yang keren-keren juga. Oke. UNER kemarin fakultas FTMM kalau nggak salah. Oh, itu juga ada yang campur juga, ada yang kedokteran juga. Oh. Saya kenal satu teman kedokteran, namanya David kalau nggak salah. Oke, itu Dia juga bikin, dia bikin deteksi kanker mulut. Deteksi kanker lewat mulut. Oke. Jadi cukup scan mulut aja, ntar ketahuan kira-kira kamu ini ada kanker apa enggak gitu. Terus ada yang untuk mendeteksi, katanya sih mereka tuh bilangnya jari kejentit. Jadi kayak saraf kejentit gitu loh. Jadi kayak sarung tangan itu untuk deteksi kalau misal sarafmu ini sehat apa enggak gitu. Dan ada indikasi kalau sarafnya kan kecepit apa enggak gitu. Wow, keren banget. Berarti mostly tentang teknologi ya berarti. Tapi ide-idenya out of the box banget, kayak tadi herbal. Itu jujur aku nggak kepikiran sih untuk bikin platform semacam itu. Dan juga tadi ada kanker, itu keren-keren banget. Ya, terima kasih Raihan karena udah berkesempatan di sini untuk ngomongin tentang pengalaman kamu selama berlomba di IPTEX ya. IPTEX 2026 di Bangkok. Semoga kamu bisa dapat apa yang lebih kamu inginkan lagi akhirnya untuk launching platform kamu juga. Dan mungkin ada kata-kata buat Lawmates yang nonton gimana mungkin di rumah. Mungkin kata-katanya buat teman-teman yang mungkin bingung mau lombanya mulai dari mana, coba cari dulu di internet, cari dulu di Instagram, di TikTok, sebenarnya itu banyak lomba-lombanya. Kalau misal ragu, hajar dulu aja, hajar kanan dulu aja. Saya punya prinsip, kalau misal kita mau maju, itu kan ada pintu yang nghalangin. Nah, pintunya itu didobrak, antara pintunya yang tumbak, roboh atau tangan kita yang patah. Kalau tangan kita yang patah, dibenerin dulu, tabrak lagi sampai pintunya. Tangan satunya mungkin. Bisa pakai tangan satunya. Nah, itu prinsipnya. Oke. Makasih Raihan sebelumnya atas waktunya. Mungkin untuk Lawmates yang punya prestasi keren kayak Raihan juga bisa langsung share aja ke email Unit Humas. Dan jangan lupa subscribe dan follow IG Law Uner. Dan we'll see you on next podcast. Thank you.